Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini masih dalam seri bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, bagaimana menundukkan kuasa setan. Saudara, sadarilah bahwa iblis akan terus bekerja. Iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan setiap manusia. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Dan firman Allah mencatat bahwa di hari-hari terakhir iblis akan menambah usahanya, menambah perjuangannya, semakin giat untuk menjatuhkan dan menyesatkan sebanyak mungkin jiwa. Dan saat ini saudara, sadarilah saudara adalah menjadi salah satu target dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya siapkan diri saudara, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus melawan kuasa kegelapan. Saudara, di dalam media sosial atau di dalam internet, di dalam YouTube, mungkin saudara bisa melihat di sana ada begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan. Tetapi hati-hati saudara, karena saya sendiri melihat bahwa begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan, bagaimana melawan setan dan sebagainya, tetapi tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi didasarkan kepada halusinasi sang pengkhotbah. Hati-hati, itu bisa menjadi tipuan iblis supaya saudara melawan dia dengan cara yang salah, supaya saudara menghadapi iblis dengan cara yang salah. Iblis tidak akan pernah kalah jika dia dihadapi dengan cara yang salah. Setan tidak akan pernah takut jika dihadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya saudara, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana melawan iblis, bagaimana melawan setan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus melihat secara objektif apa kata firman Tuhan. Karena kalau tidak, sekali lagi, kita akan tertipu. Kita pikir kita sedang melawan iblis, tetapi sebenarnya kita sedang tertipu. Iblis tidak takut, iblis tidak kalah kalau kita hadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang setan, tentang melawan iblis, tentang menang atas kuasa kegelapan dan sebagainya, satu pertanyaan yang harus saudara tanyakan, apakah khotbah-khotbah tersebut berdasar kepada firman Tuhan atau tidak?
Kalau dia menyatakan satu kebenaran, tetapi kebenarannya itu bukan berdasar kepada firman Tuhan, maka jangan percaya. Itu tipuan iblis. Mungkin sang pengkhotbah pun tidak sadar bahwa dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang tidak benar. Dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang bisa menipu umat-umat Tuhan. Di dalam channel ini saudara akan selalu belajar satu kebenaran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Saudara, ada beberapa video, sekitar 10 video kita akan terus belajar tentang bagaimana melawan setan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, dan ini adalah salah satu dari seri video tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan, yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini malam hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari kedua ayat firman Tuhan ini, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, atas kuasa setan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif, secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan benar-benar digali, dan kebenaran yang kita belajar adalah kebenaran yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di dalam ayat yang ke-7, di sana ditegaskan bahwa maka ia akan lari daripadamu. Siapa maksudnya akan lari? Iblis. Saudara, bagaimana supaya iblis lari? Kalau iblis lari berarti iblis menjauh, kita bebas, kita menang atas pengaruh kuasa kegelapan, atas siasat kuasa kegelapan, atas siasat setan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya iblis lari? Kalau dia lari berarti dia takut, berarti dia kalah. Dalam peperangan, kalau satu pasukan berlari, kalau satu pasukan lari dari pasukan yang lain, berarti pasukan yang lari itu sudah kalah, sudah menyerah, dan dia takut. Demikian juga setan, kalau setan lari dari kita berarti dia kalah, dia takut. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya setan lari? Bagaimana supaya setan kalah? Supaya setan takut? Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos yang diyakini di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya itu tipuan, saudara. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dengan benda-benda tertentu maka iblis takut, iblis lari. Salah satu contoh misalnya, satu kali saya melihat satu orang Kristen, saudara, saya lewat di rumahnya, dan kebetulan saya lihat orang Kristen tersebut sedang menabur garam di sekeliling rumahnya. Dan kenapa ditabur garam? Karena diyakini bahwa setan takut terhadap garam tersebut. Dengar saudara, dengar. Setan tidak pernah takut kepada garam, tidak pernah takut kepada garam. Kalau ada orang yang menganggap bahwa setan takut terhadap garam, kemudian menaburi rumahnya, mengelilingi rumahnya dengan garam, itu tipuan. Itu tipuan. Dan dengan begitu maka keyakinan orang tersebut akan semakin tersesat. Apalagi iblis menipu dia. Kalau sebelumnya dia diganggu oleh kuasa kegelapan dan kemudian ditabur garam, dan kemudian setan mengurangi gangguannya, sehingga dia berpikir, nah ini buktinya setan takut. Tidak, setan hanya mengurangi gangguannya supaya tertipu makin jauh. Itu saja. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak bisa dilawan dengan benda, dengan garam. Tidak bisa, saudara. Dia tidak takut sama sekali.
Ada lagi orang yang meminyaki rumahnya. Ya, memang ada ayat tentang minyak urapan, tetapi ayat-ayat tentang minyak urapan kita perlu belajar lebih teliti. Kita perlu belajar lebih dalam. Dengar, setan tidak pernah takut terhadap minyak-minyakan, tidak pernah takut terhadap minyak. Setan tidak bisa dilawan dengan minyak. Minyak hanya media. Setan tidak takut terhadap minyak. Apalagi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, saudara, saya tahu orang Kristen yang merasa bahwa dia sering kali diganggu kuasa kegelapan, dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya meminyaki rumahnya dengan minyak babi, dengan keyakinan satu mitos bahwa setan takut terhadap babi. Tipuan lagi. Setan tidak pernah takut terhadap minyak babi, tidak pernah, saudara. Setan tidak bisa dilawan dengan minyak babi. Yang menyedihkan, saudara, juga seperti yang sudah saya singgung juga sebelumnya, ada orang yang mau melawan atau menangkal setan dengan benda-benda tertentu. Misalnya ada ibu-ibu yang hamil bawa gunting karena berpikir bahwa setan takut terhadap gunting dan setan tidak akan mengganggu bayi yang ada dalam kandungan. Hati-hati, itu gunting bisa melukai, itu gunting tajam. Setan tidak pernah takut terhadap gunting, tidak akan lari dari gunting, tidak. Yang ada bisa-bisa gunting itu salah ditempatkan, malah bisa melukai ibu yang hamil tersebut. Ada lagi benda, kalau di daerah saya satu tanaman disebut jerangau, saudara. Itu sering kali juga dibawa-bawa oleh ibu hamil dengan pikiran setan takut terhadap jerangau, setan lari dari jerangau. Lucu dan menggelikan, saudara. Iblis tidak takut dengan jerangau-jerangauan. Ada lagi yang membuat kancing peniti. Iblis tidak takut dengan kancing peniti. Jangan lawan dia dengan cara-cara yang salah, saudara. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah lari. Yang ada kita semakin tertipu. Nah, di sini dikatakan ayat 7 tadi, bagaimana kita mengalahkan iblis? Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana supaya iblis lari dari kita? Kita harus lawan. Kita harus lawan. Bagaimana cara kita melawan? Dengan cara tunduk kepada Allah. Karena itu, ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi cara kita melawan iblis adalah dengan ketundukan kepada Allah. Kita tangking, kita usir-usir setan, tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, setannya ketawa, setannya tidak akan takut. Tapi orang-orang yang tunduk kepada Allah, setan takut. Dan setan akan lari dari orang-orang yang memiliki ketundukan kepada Allah. Jadi, kalau dalam kehidupan saudara mau menang dari kuasa kegelapan, maka tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Karena ketika saudara rendahkan dirimu kepada Allah dan tunduk kepada Allah, maka Tuhan akan memenuhi hidupmu, Tuhan akan melingkupi hidupmu. Dengan Tuhan memenuhi dan melingkupi saudara, iblis takut, iblis lari, karena iblis hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya akan bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh benda-benda. Nah, itu sebabnya kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan menang atas iblis. Iblis akan lari, iblis akan dikalahkan. Karena dengan kita tunduk kepada Allah, Allah menguasai kita. Dengan kita tunduk kepada Allah, Allah melingkupi kita, Allah memenuhi kita. Semakin kita merendahkan diri, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, maka semakin Allah akan memenuhi. Karena Allah itu adalah air kehidupan. Semakin kita merendahkan diri, maka air kehidupan itu akan semakin mengalir. Kuasa ilahi itu akan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan dengan kuasa Allah semakin mengalir dan semakin memenuhi hidup kita, itulah yang akan membuat setan lari.
Saudara ingat peristiwa anak-anak Skewa. Satu saat nanti mungkin kita bisa belajar dari peristiwa itu, di mana anak-anak Skewa mengusir setan. Yang ada apa saudara? Setannya yang akhirnya mencabik-cabik mereka, sehingga mereka lari dengan telanjang. Tapi kenapa murid-murid Tuhan, bahkan orang yang tidak termasuk murid, bisa mengusir setan? Karena mereka dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Paulus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Petrus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Apa yang membedakan? Padahal mereka sama-sama mengusir. Anak-anak Skewa juga mengusir, menengking. Murid-murid Tuhan juga mengusir, menengking. Bedanya adalah dalam diri murid Tuhan, diri Petrus, diri Paulus, itu ada kuasa ilahi. Sedangkan di dalam diri anak-anak Skewa tidak ada kuasa ilahi di sana. Mereka tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara, supaya iblis takut. Iblis tidak takut dengan tengking-menengking. Yang iblis takuti adalah bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita semakin dipenuhi oleh kuasa Tuhan, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara, saya percaya ke depan saudara ingin kehidupan saudara lebih baik. Di tahun 2022 ini, saya percaya saudara rindu mengalami kuasa ilahi, mengalami berkat Tuhan. Dan setan, siasat setan, tipuan setan, semuanya dijauhkan dari kehidupan saudara. Dan di sini ayat ini menegaskan bahwa setan bisa lari dari kehidupan saudara. Dia kalah, dia takut kepada saudara. Caranya bagaimana saudara? Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian secara otomatis kuasa ilahi, kuasa Tuhan memenuhi hidup saudara. Dan dengan demikian secara otomatis setan akan lari dari kehidupan saudara. Kemudian saudara, dikatakan, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, iblis hanya takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun. Dia tidak takut terhadap apapun. Hanya satu yang dia takuti, yaitu Tuhan. Nah, artinya kalau dia takut kepada Tuhan, maka kalau Tuhan hadir dia lari. Kalau Tuhan hadir dia takut. Kalau Tuhan hadir dia kalah. Dan dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada kita, saudara? Bagaimana supaya Tuhan ada bersama dengan kita? Dan ketika dia ada bersama dengan kita, maka iblis, setan akan lari daripada hidup kita. Dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi supaya saudara, Allah dekat dalam hidup saudara, Allah hadir dalam hidup saudara, dan iblis dikalahkan melalui kehadiran Allah, maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ada orang yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Setan tertawa. Ada orang yang mau melawan setan dengan perdukunan yang lain. Ketika ada kuasa kegelapan mengganggu, setan mengganggu, akhirnya pergi ke dukun supaya setan itu dilawan dengan kuasa dukun. Itu namanya setan melawan setan. Dan dengar, setan tidak sebodoh itu. Setan tidak sebodoh saudara yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Firman Allah berkata, setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan pernah melawan dirinya dengan kuasa Belzebul. Dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Dia tidak sebodoh orang-orang yang berpikir bahwa setan itu bisa dilawan dengan ilmu perdukunan. Tidak bisa, saudara. Setan tidak takut akan hal itu. Tapi mungkin ada orang yang berkata, dulu aku sering diganggu oleh kuasa kegelapan.
Tapi setelah aku pergi ke dukun ini, akhirnya sekarang tidak diganggu lagi. Itu hanya tipuan. Ada berapa kemungkinan? Pertama, mungkin halusinasi saudara, bahwa dulu saudara diganggu dan sekarang tidak diganggu lagi, karena ada satu keyakinan yang mempengaruhi hidup saudara, yang mempengaruhi halusinasi saudara. Atau yang kedua, iblis sengaja mengurangi gangguannya kepada saudara. Supaya apa? Supaya saudara tertipu. Saudara, saya sudah begitu banyak pengalaman. Saya melihat bahwa ada satu keluarga yang mereka sakit, dan mereka meyakini bahwa sakit mereka itu adalah diguna-gunai orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia pergi kepada dukun untuk berobat, untuk membuat tangkalnya, supaya guna-guna tersebut bisa lepas, bisa jauh dari kehidupannya. Dan akhirnya ketika dia pergi kepada dukun itu, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu nyata saudara, keadaannya lebih baik. Dia nampak lebih sehat dan lebih baik sepertinya. Tetapi ketika saya amati, maka ada siklusnya. Berapa waktu kemudian terjadi lagi, dan biasanya lebih parah. Dan kemudian pergi lagi ke dukun itu, dan ada sesuatu yang lebih baik lagi sepertinya. Dan kemudian siklusnya akan datang lagi pada waktunya, dan akan lebih parah lagi. Dan sehingga satu saat saya melihat keluarga ini hancur-hancuran dan meninggal di bawah kuasa kegelapan. Bayangkan saudara, apa yang terjadi, sehingga kadang-kadang sepertinya ketika ada orang berobat ke dukun, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu tipuan saudara, itu tipuan. Saya membuat gambarannya seperti ini. Saudara, saya pernah memelihara peliharaan, yaitu B2. Waktu itu saya merintis, dan kemudian saya pelihara B2 dengan tujuan nanti saya jual, dan kemudian hasilnya saya akan belikan kursi di gereja untuk tempat jiwa-jiwa duduk beribadah. Waktu itu kami masih duduk di tikar, dan saya kepingin sekali supaya umat-umat Tuhan bisa duduk di kursi, dan akhirnya saya pelihara B2, dan benar saja waktu itu akhirnya saya jual, dan hasil penjualannya cukup membeli 50 kursi untuk kursi jemaat beribadah. Nah saudara, yang saya mau jelaskan kepada saudara adalah proses saya memelihara B2 ini. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu untuk memelihara B2 ini saya harus berjuang keras. Saya beli makanan yang terbaik, makanan B2. Lalu saya pergi ke sawah-sawah mengambil tumbuh-tumbuhan yang merupakan makanan B2. Lalu kemudian saya masak. Saya masak lalu saya kasih makan. Setiap hari saya kasih makan 2 kali saudara, setiap hari. Lalu bahkan saya mandikan lagi dia supaya proses perkembangannya makin cepat. Setiap hari saya kasih makan, setiap hari saya kasih makan. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika saya memelihara B2 ini, saya mandikan dia, saya kasih makan dia, artinya apa? Saya kepingin dia cepat bertumbuh, saya kepingin dia cepat besar. Apakah ketika besar nanti saya akan bawa dia ke rumah, lalu kemudian saya akan bajui dia, saya akan rias dia, saya akan kasih tempat tidur bagi dia, selimut bagi dia supaya dia bisa tidur di rumah? Tidak saudara, tidak. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dijual. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dipotong dan dagingnya bisa dijual. Itu hanya gambaran saudara, tapi kadang-kadang seperti itulah siasat kuasa kegelapan. Seperti itulah siasat setan. Di mana kadang-kadang ada orang yang berobat ke dukun lah, meminta berkat kepada gunung ini, gunung itu, kepada dukun ini dan dukun itu, dan kemudian akhirnya ketika ada orang yang meminta kesehatan, diberi kesehatan. Dan ketika ada orang meminta berkat
keberhasilan, diberi berkat dan keberhasilan. Tapi tahukah saudara, di balik semuanya itu hanya umpan supaya cepat besar, cepat gemuk, dan akhirnya bisa dipotong. Artinya apa? Itu hanya siasat setan untuk membinasakan saudara. Setan tidak pernah ada maksud baik. Setan tidak pernah ada niat baik. Dia ingin menipu, dia ingin membinasakan dengan caranya, dengan tipuan-tipuannya. Itu sebabnya hati-hati saudara. Jangan pernah lawan setan dengan kuasa setan. Jangan pernah lawan setan dengan mendekat kepada setan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Sekali lagi, dia tidak pernah takut terhadap dukun-dukun yang lain, karena mereka satu. Mereka satu tim. Mereka satu jurus. Mereka satu sistem. Mereka tidak sedang melawan dirinya sendiri. Mereka sedang menipu. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang terlibat dengan keyakinan seperti itu, dengan berobat ke dukun, minta berkat ke dukun dan sebagainya, dengar, setan hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya takut kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya setan itu lari daripada kita, Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Tuhan harus memenuhi kita. Tuhan harus melingkupi kita. Bagaimana supaya Tuhan melingkupi kita? Ayat 8 ini dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada saudara? Dia hadir dalam hidup saudara dan setan lari. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara, mendekatlah kepada Allah. Tuhan akan dekat ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan hadir ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan melingkupi, memenuhi kehidupan saudara ketika saudara mendekat kepada Dia. Itu sebabnya mendekatlah kepada Allah. Kalau selama ini ketika saudara bermasalah, ketika kuasa kegelapan mengganggu kehidupan saudara, saudara malah menjauh dari Dia dan saudara malah menjauh dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada setan, mendekatkan diri kepada perdukunan-perdukunan, maka saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Kenapa saudara? Karena dengan demikian saudara sedang menjauhkan diri dari Allah. Dan ketika saudara semakin jauh dari Allah, maka setan semakin bebas. Tapi ketika saudara semakin dekat kepada Tuhan dan Tuhan melingkupi hidup saudara, maka setan semakin takut dan dia lari. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Seberapa dekat saudara hari ini dengan Tuhan? Seberapa dekat keluarga saudara dengan Tuhan? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga kuasa kegelapan bebas mengganggu saudara. Apakah ada saudara yang merasa keluarga saudara sering kali diganggu oleh setan? Mungkin saat ini keluarga saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan leluasa memporak-porandakan keluarga saudara, melahirkan pertengkaran di sana, tidak ada damai, tidak ada ketentraman di sana. Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan semakin bebas mengganggu dan memporak-porandakan kehidupan dan keluarga saudara. Mungkin saat ini saudara sedang tidak ada tindakan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga Tuhan jauh dan setan semakin dekat. Artinya saudara, kalau Tuhan jauh, setan yang akan dekat. Kalau Tuhan dekat, maka setan yang akan lari. Pertanyaannya, apa yang saudara lakukan dalam proses saudara mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang telah saudara lakukan untuk mendekatkan kehidupan saudara kepada Tuhan? Jangan-jangan hari ini ibadah saudara pun tidak jelas. Bagaimana saudara bisa dekat kepada Tuhan kalau ibadah saudara pun tidak jelas? Jangan-jangan hari ini saudara tidak pernah lagi duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Bagaimana Tuhan dekat dengan saudara padahal saudara lupa berseru kepada Tuhan? Lupa berdoa kepada Tuhan. Jangan-jangan selama ini saudara sudah jauh dari Tuhan dan tidak pernah lagi datang di hadirat Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, maka iblis yang akan mendekat dan dia akan menghancurkan kehidupan saudara. Bagaimana supaya iblis takut, supaya iblis lari? Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Hari ini lakukan hal-hal yang akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dalam ibadah saudara, doa saudara, persekutuan saudara.
kerinduan saudara akan firman Tuhan. Dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan dari channel ini, itu pun akan memproses saudara semakin dekat kepada Tuhan. Saya membuat beberapa channel saudara, renungan malam, yaitu channel ini, dan kemudian ada renungan penyejuk jiwa, itu adalah renungan pagi. Saya juga membuat renungan-renungan khusus buat para wanita, yaitu wanita hebat, dan ada beberapa channel yang lain. Saya buat itu dengan satu kerinduan, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan bisa dididik berdasarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak khotbah di luar sana, saudara. Tapi khotbah-khotbah yang lahir dari pikiran pendeta itu bukan firman. Itu pikirannya pendeta, itu buah pikiran pendeta. Kalau saat ini di channel ini saudara menemukan bahwa apa yang dibahas benar-benar berdasar kepada firman Tuhan, karena memang saya ingin saudara belajar benar-benar kepada firman Tuhan. Contohnya saudara di sini, bagaimana supaya iblis takut, iblis lari. Kita benar-benar membahas bahwa melalui ketundukanlah kepada Allah maka iblis lari. Kita lawan setan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu memang tercatat dalam ayat-ayat ini. Ada begitu banyak khotbah-khotbah tidak tercatat dalam ayat firman Tuhan, tapi halusinasi para pendeta. Apalagi topik tentang melawan setan, saudara. Saudara akan menemukan itu semua hayalan. Ada begitu banyak hayalan, khotbah-khotbah saudara akan bisa temukan. Carilah renungan-renungan yang benar-benar membahas firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang dibahas itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Di dalam channel ini dan di channel-channel yang lain yang saya buat, saudara akan menemukan bahwa kebenaran-kebenaran yang digali itu semuanya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari itu juga merupakan proses saudara mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saudara mendekatkan diri, Tuhan semakin dekat kepada saudara. Dan ketika Tuhan makin dekat, iblis akan lari karena iblis hanya takut kepada Tuhan yang hadir dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita melawan iblis sehingga dia lari daripada kita. Yang kedua tadi dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini yang ketiga, bagaimana cara melawan setan, saudara. Yang ketiga yang dijelaskan adalah supaya umat-umat Tuhan mentahirkan dirinya, menguduskan dirinya. Supaya umat-umat Tuhan tidak mendua hati kepada Tuhan dan kepada setan. Setan tidak akan pernah takut kalau orang itu mendua hati. Tapi kalau orang itu fokus benar-benar beriman benar-benar kepada Tuhan, maka setan akan lari, setan akan takut. Setan tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang hidup dalam dosa. Karena memang setan tempatnya adalah di dalam dosa. Semakin orang bergelimang dalam dosa, semakin setan leluasa dan bebas dan berpesta di sana. Itu sebabnya dikatakan di sini, tahirkan dirimu. Kalau engkau mau setan lari daripadamu, hiduplah dalam kekudusan. Tahirkan dirimu, kuduskan dirimu. Kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, itu menjadi pintu, menjadi jalan bagi iblis untuk masuk ke dalam hidupmu, untuk merusak hidupmu, untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari. Saudara, Tuhan hadir dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan menyatakan hadiratnya dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan akan jauh dari orang-orang yang hidup dalam dosa. Sebaliknya, setan hadir dalam hidup orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Setan suka dengan hidup orang yang bergelimang dosa. Tetapi setan akan menjauh bahkan lari
dari hidup orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena ketika orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka di sana ada tempat bagi Allah, dan Allah akan menyatakan hadiratnya di sana. Dan ketika Tuhan hadir di sana, karena orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis setan yang akan berperan di sana. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis Tuhan yang akan nyata di sana, dan setan akan lari, dan saudara akan bebas dan berkemenangan. Jadi hiduplah dalam kekudusan, saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa hidup saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Dan mungkin saudara bertanya, kenapa setan mengganggu aku? Mungkin pertanyaannya begini: apakah saudara sedang hidup dalam kekudusan, atau jangan-jangan saudara sedang bergelimang dengan dosa? Saudara sedang dikuasai oleh dosa. Semakin nyaman setan, maka dia semakin mendekat dan semakin menguasai. Dan tempat apa paling nyaman bagi dia? Tempat yang bergelimang dengan dosa. Kalau hidup saudara bergelimang dengan dosa, maka semakin nyaman setan hadir di sana. Semakin bebas setan berkuasa menyatakan kuasanya di sana. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, lawan setan dengan hidup dalam kekudusan. Karena dengan saudara hidup dalam kekudusan, maka kuasa Tuhan semakin nyata, kuasa setan semakin jauh. Ketika saudara bergelimang dengan dosa, kuasa setan makin nyata, kuasa Tuhan semakin jauh. Hari ini, mari koreksi kehidupan saudara. Adakah saudara sedang menjalani hidup dalam kekudusan yang damai, tentram bersama dengan Tuhan? Kalau hidup saudara berjalan dalam kekudusan, keluarga saudara berjalan dalam kekudusan, maka saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman yang luar biasa. Karena Tuhan hadir menyatakan damainya kehadirannya. Tapi kalau saudara hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa, saudara tidak akan merasakan damai. Hidup saudara akan berantakan, keluarga saudara akan berantakan. Hiduplah dalam kekudusan, maka saudara akan membuat setan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya setan lari, bagaimana cara kita melawan setan. Dikatakan di ayat 7 tadi, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara melawan iblis? Tunduklah kepada Allah. Ketika saudara tunduk kepada Tuhan, otomatis setan akan lari dari hidup saudara. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Karena ketika kita mendekat kepada Dia, Dia mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, dan kemudian Allah mendekat kepada kita, artinya Allah hadir bersama kita, otomatis setan lari. Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kerjakan hal-hal yang akan membawa saudara dekat kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sucikan diri saudara. Karena hidup yang kotor dengan dosa itu adalah tempat yang nyaman bagi setan. Tapi hidup yang suci, kudus di hadapan Tuhan itu adalah tempat yang nyaman, damai, tentram. Tempat yang layak dan kudus bagi Tuhan menyatakan dirinya. Puji Tuhan saudara. Jadilah pribadi yang berkemenangan dalam melawan setan. Lawan setan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang objektif, bukan berdasarkan apa yang saudara dengar, mitos-mitos yang saudara dengar di luar sana. Di sini firman Allah dengan tegas menegaskan bahwa setan itu dilawan supaya ia lari. Bagaimana cara kita melawan? Tunduk kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Dengan demikian saudara melawan setan, dan setan akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan dalam seri bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kita sudah belajar ada 3 prinsip kebenaran supaya setan lari dari kita, yaitu dengan tunduk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Jadilah pribadi-pribadi yang hidup dalam kekudusan, yang dekat dengan Allah dan tunduk kepada Allah, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan malam ini. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan.
di mana kami kembali belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kami sudah belajar bahwa ada 3 cara kami melawan setan supaya ia lari daripada kami. Kami harus tunduk kepada Tuhan, kami harus mendekat kepada Tuhan, dan kami harus hidup dalam kekudusan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba menumpangkan tangan atas mereka. Ajar mereka hidup dalam ketundukan kepada Allah. Ajar mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ajar mereka semakin hidup dalam kekudusan. Maka dengan demikian kuasa Allah, hadirat Allah, mujizat Allah semakin nyata dalam hidup mereka, dan setan akan lari dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan,
di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan, saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka, ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan, ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan, Tuhan. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu, Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit.
Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan
keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di
kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.